Pensiunan guru Kristina mengenal pelaku. Dirinya sempat meminta diantar ke rumah sakit, namun di perjalanan pelaku justru membegal korban hingga tewas. Setelah jasad dibakar dan dibuang, pelaku kembali ke rumah korban untuk mencari surat-surat kendaraan dan menjualnya. Inilah serial tabir pensiunan guru tewas dibakar begal. Permintaan tolong berakhir petaka. Itu kan para tuh, tidak ngaku kaki katanya. Sini, Ibu Christine hilang. Kondisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan tulang belulang. Saat ini 3 orang tersangka sudah ditahan dan ditangkap ya. Sama YG ya, selaku pelaku utamanya, JI yang membantu, HS yang membantu menjualkan kendaraan. Hasil penyidikan dan penyelidikan kepolisian kasus tewasnya pensiunan guru Kristina mulai menemui titik terang. Petugas menemukan kecocokan antara keterangan dari pihak keluarga serta sejumlah barang milik korban di lokasi kejadian dan hasil pemeriksaan forensik. Berdasarkan keterangan dari cucu korban bahwa jam yang ditemukan di tangan korban dibelikan oleh cucu korban. Yang kedua, kitab suci yang ditemukan di TKP menurut keterangan dari cucu korban adalah milik korban. Berdasarkan hasil DVI di Sister Victim Investigation bahwa pemeriksaan terhadap salah satu organ tubuh korban yaitu gigi identik dengan korban. Jadi dari hasil keterangan dan DVI kita pastikan bahwa ini adalah korban Ibu Kristina. Dari keterangan polisi terungkap fakta mengejutkan. Pelaku utama YG dan korban ternyata saling mengenal dekat. Bahkan hubungan keduanya terjalin layaknya keluarga. Namun di balik kedekatan tersebut terdapat motif untuk menguasai harta korban. Hubungan pelaku dengan korban ini baik, begitu juga tersangka ini merasa korban itu sebagai orang tuanya, karena kalau korban ini kalau ada permasalahan mobilnya mogok, dia hanya menelpon tersangka YG. Begitu juga antara tersangka dengan korban ini tetangga. Motif kasus ini, tersangka JS ini ingin menguasai harta milik korban. Aksi keji ini diawali dengan korban yang menghubungi pelaku untuk diantar berobat ke rumah sakit di kawasan Sukabangun, Palembang. Namun, ketika melintas di kawasan kilometer 7 Palembang, pelaku mendadak menjerat leher korban menggunakan tali yang dipersiapkan hingga korban tewas seketika. Diawali dengan hubungan komunikasi korban dan pelaku pada pukul 4.22 dini hari, di mana pelaku melakukan komunikasi dengan WA, minta diantar oleh korban ke rumah temannya, dan pengakuan dari pelaku dia sudah mempersiapkan seutas tali untuk menjerat dari korban ini. Di dalam mobil, ketika sampai di TKP pembunuhan, si pelaku meminta mobil dihentikan karena sudah sampai di rumah teman dari pelaku. Setelah mobil dihentikan dan dimatikan, langsung dijerat pakai tali korban ini. Motifnya adalah motif ekonomi.
Usai melakukan aksinya, pelaku membuang jasad korban ke area perkebunan sawit di wilayah Banyuasin, lalu membakar jasadnya untuk menghilangkan jejak. Tak hanya itu, pelaku juga sempat kembali ke rumah korban untuk mencari surat kendaraan korban untuk dijual. Melakukan pembunuhan dengan menjerat. Setelah itu, saudara YG membawa korban ke Tanjung Apiari. Di salah satu kebun sawit diletakkan korban, dibakar, ditinggalkan. Kemudian pelaku kembali ke rumah pelaku JI. Setelah itu mendatangi rumah korban Ibu Kristina, mengambil BPKB kendaraan. Kembali ke rumah pelaku, malamnya menjual kendaraan ini bersama adik pelaku atas nama W ke rumah saksi A. Pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil milik korban, telepon genggam, tali untuk menjerat, serta uang hasil penjualan. Kasus pembunuhan ini mengungkap adanya perencanaan matang yang dilakukan pelaku untuk menguasai harta korban. Barang bukti yang kita dapatkan saat ini 1 unit mobil korban, 1 HP, tali untuk menjerat lehernya tersangka, uang hasil penjualan, sudah itu botol untuk melakukan penyiraman, korek api untuk membakar, dan pakaian korban ini. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman berat.